langsung melihat pergerakan Beckham Putra. Lolos dia, sangat tenang dan bisa mengecoh penjaga gawang Sanchez. Kita lihat kali ini bagaimana sebuah umpan yang luar biasa pemirsa. Itu dia. Ramadan oleh Romeni. Beckham Putra, sikat! Gol! Sikat lagi dan oleh! Mauro Silva! 4-0. 4 gol tanpa balasan. Clean sheet. Dominasi penuh di Stadion Gelora Bung Karno. Semua orang bilang, Timnas Indonesia sudah siap. Tapi, bagaimana kalau itu salah besar? Bagaimana kalau kemenangan telak itu justru menutupi satu kelemahan mematikan? Satu kelemahan yang bisa membuat Indonesia hancur bahkan sebelum pertandingan benar-benar dimulai? Dan sekarang, lawan berikutnya bukan tim yang bisa dipermainkan, bukan tim yang memberi ruang, bukan tim yang panik, tapi Bulgaria. Tim yang tidak butuh banyak peluang untuk mengakhiri segalanya. Dan yang lebih mengerikan, pelatih Timnas Indonesia sendiri sudah melihat tanda-tanda bahaya itu. Dan dia bilang dengan tegas, kalau ini terjadi lagi, kita bisa mati dalam 10 menit. Ini bukan sekadar pertandingan, ini peringatan. Mari kita bicara jujur. Ya, Indonesia menang besar. Ya, skor 4-0 terlihat sempurna. Ya, Beckham Putra tampil menggila dengan 2 gol cepat di menit 13 dan 23. Ditambah kontribusi oleh Romeni dan Mauro Zilstra, semuanya terlihat seperti mesin yang bekerja tanpa celah. Serangan hidup, transisi cepat, pertahanan solid, bahkan clean sheet. Kalau dilihat sekilas, ini adalah performa tim besar. Tapi, John Herdman tidak melihat itu sebagai kesempurnaan. Dia melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Karena bagi Herdman, kemenangan itu tidak bisa dijadikan patokan. Kenapa? Karena lawan yang dihadapi bermain terlalu terbuka. Saint Kitts dan Nevis memberi ruang. Mereka tidak cukup disiplin. Mereka tidak cukup rapat. Dan di level internasional, tim seperti Bulgaria tidak akan melakukan kesalahan itu. Masalah sebenarnya bukan di hasil, tapi di proses. Di 15 menit pertama pertandingan sebelumnya, Indonesia terlihat tidak stabil. Bukan karena tidak bisa menyerang, tapi karena terlalu bersemangat. Para pemain ingin menunjukkan sesuatu, ingin cepat mencetak gol, ingin jadi pembeda. Tapi, justru disitulah masalah muncul. Struktur mulai hilang, posisi mulai berantakan, instruksi taktik mulai diabaikan. Setiap pemain mulai bermain dengan cara mereka sendiri, dan itu sangat berbahaya. Karena sepak bola modern bukan tentang siapa paling bertalenta, tapi siapa paling disiplin. Dan Herdman tahu betul, melawan tim yang lebih kuat, kesalahan kecil akan langsung dibayar mahal. Sekarang bayangkan ini, Indonesia menghadapi Bulgaria, tim yang jauh lebih disiplin, lebih sabar, lebih terorganisasi. Kick off dimulai, dan Indonesia kembali mengulangi kesalahan yang sama. Terlalu agresif, terlalu terbuka, terlalu cepat kehilangan shape. Dan Bulgaria, mereka tidak akan panik. Mereka akan menunggu. Satu celah kecil, satu kesalahan koordinasi, satu momen di mana lini tengah terlambat turun, dan bam, satu serangan cepat, satu eksekusi dingin. Gol. 10 menit pertama belum selesai, dan Indonesia sudah tertinggal. Itulah yang dimaksud Herdman, bukan sekadar kemungkinan, tapi skenario yang sangat realistis. Ini bukan soal teknik lagi, ini soal mental. Apakah pemain bisa menahan diri? Apakah mereka bisa tetap disiplin di tengah tekanan besar?
Apakah mereka bisa mengikuti blueprint taktik tanpa tergoda bermain sendiri? Karena satu momen saja, satu pemain keluar dari posisi, satu gelandang terlalu maju, satu bek terlambat membaca situasi, dan semuanya runtuh. Sepak bola level ini kejam. Tidak ada waktu adaptasi. Tidak ada waktu pemanasan. Kalau kamu lambat, kamu dihukum. Dan Herdman menegaskan satu hal penting. Indonesia tidak punya waktu 10 hingga 15 menit untuk menyatu. Mereka harus langsung siap, sejak detik pertama. Fakta, realita yang tidak bisa dibantah. Mari kita lihat fakta dengan jujur. Indonesia menang 4-0. Beckham Putra mencetak break cepat. Serangan terlihat tajam dan efektif. Tim mampu menjaga clean sheet. Tapi di balik semua itu, 15 menit awal masih kacau. Kohesi taktis belum solid. Pemain masih keluar dari sistem. Terlalu bergantung pada momentum. Dan sekarang, lawan jauh lebih disiplin. Lebih sulit ditembus. Lebih berbahaya dalam transisi. Artinya, ini bukan lagi soal bisa menang atau tidak. Tapi, apakah Indonesia bisa bertahan dari tekanan awal? Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sebenarnya. Apakah timnas Indonesia benar-benar sudah siap atau kita hanya tertipu oleh kemenangan besar? Apakah para pemain bisa bermain sebagai satu tim atau kembali terpecah oleh ego dan ambisi individu? Apakah Herdman bisa menanamkan disiplin total atau semuanya runtuh di 10 menit pertama? Dan yang paling penting, apakah ini awal dari era baru Indonesia atau justru awal dari kenyataan pahit? Karena di balik semua ini, ada satu misi besar. Bukan sekadar menang satu pertandingan, bukan sekadar tampil bagus, tapi membuktikan bahwa Indonesia layak bersaing di level yang lebih tinggi. FIFA Series 2026 bukan ajang biasa, ini panggung pembuktian. Dan Bulgaria adalah gerbang pertama menuju realita. Jadi, sekarang pertanyaannya bukan lagi bisa menang atau tidak, tapi apakah Indonesia siap menghadapi kenyataan yang jauh lebih kejam dari sekadar skor 4-0?